Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pelajaran pengolahan audio dan video. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengolahan suara dan gambar bercerita, yaitu animatic pre-visualization. Nah, di materi kali ini tahap apa saja yang pertama dilakukan, yaitu perencanaan. Siapa yang tahu dalam perencanaan apa yang dilakukan pertama kali untuk membuat sebuah ide cerita? Saya, Pak. Untuk pembuatan cerita, tahap awal adalah menentukan ide, Pak. Tepat. Jadi untuk membuat sebuah cerita, kita menentukan ide terlebih dahulu. Bagaimana ide datang dari diri kita sendiri? Kita memerlukan inspirasi. Inspirasi bisa datang dari lingkungan sekolah, kemudian dari kehidupan sehari-hari. Kita bisa membuat cerita tentang keseharian kita di sekolah. Kemudian setelah kita menentukan ide, kita kembangkan lagi, kita tentukan temanya. Kalau di lingkungan sekolah, kita bisa buat cerita tentang pertemanan, hal-hal lucu atau menarik ketika di sekolah, dan itu bisa dituangkan dalam sebuah cerita. Setelah mendapatkan ide dan tema, kita buat naskah cerita, lalu kita tuangkan pada storyline. Storyline adalah penjabaran dari naskah cerita yang kita buat. Jadi kita deskripsikan alurnya seperti apa, adegannya seperti apa. Kemudian selain storyline, ada juga namanya storyboard. Ada yang pernah dengar storyboard? Saya, Pak, berupa gambar yang berfungsi sebagai patokan pembuatan film atau animasi. Jadi storyboard adalah berupa gambar bercerita di mana storyboard dibuat untuk menggambarkan tempat dan lokasi kejadian. Lalu mempunyai penjelasan dan deskripsi sesuai naskah cerita, dan menjelaskan adegan dan pergerakan kamera secara detail. Dalam pembuatan film, langkah-langkah tadi termasuk ke dalam tahap praproduksi, di mana dalam pembuatan video atau film kita melewati 3 tahap. Yang pertama ada praproduksi, lalu produksi, kemudian sampai pasca produksi. Setelah tahap praproduksi selesai, kita masuk ke tahap produksi, mencakup apa saja, yaitu pengambilan gambar dan suara. Karena materi kita adalah gambar bercerita, maka yang kita buat adalah gambar atau animasi 2 dimensi. Berdasarkan apa gambar yang kita buat? Berdasarkan storyline atau storyboard yang dibuat di tahap praproduksi. Lalu software apa yang dipakai, Pak? Yang pertama harus kita tahu, dalam pembuatan animasi 2 dimensi, ada 2 cara, yakni manual dan digital. Cara manual yaitu kita menggambar langsung pada media kertas, kemudian kita lakukan scanning ke komputer. Untuk digital, kita membuat gambar secara langsung di komputer. Lalu, apa software yang digunakan? Kita bisa menggunakan software dari Adobe, seperti Adobe Photoshop dan Adobe Animate. Setelah 2 tahap awal tadi selesai, kita masuk ke tahap terakhir, yakni pasca produksi. Mencakup apa saja? Langkah awal dilakukan adalah evaluasi pada gambar. Setelah lolos evaluasi, kemudian ke langkah berikutnya, yaitu editing. Di sini dilakukan edit gambar, video, dan juga audio. Audio atau musik diperlukan dalam sebuah video untuk mendukung suasana atau emosi di dalam video. Setelah semua saya sampaikan, sekarang kita mencoba untuk membuatnya.
Baiklah, itu tadi materi tentang penyuntingan suara dan gambar bercerita. Semoga apa yang saya sampaikan dipelajari lebih dalam dan bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.